limit of your question is the limit of your curiosity. And then limit your curiosity is the limit of your intelligence. Atau batasan dari pengetahuan kita adalah pertanyaan kita. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa sekarang viral tagline Indonesia gelap? Apa yang terjadi di balik fenomena tersebut? Pernahkah mungkin juga kita bertanya, untuk apa kita memiliki pemerintah kalau pemerintah membawa kita atau membawa Indonesia ke arah yang gelap? Nah, pemikiran seperti itu sudah pernah dijabarkan oleh para filsuf negara, misalnya Thomas Hobbes dalam Leviathan, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau yang berbicara tentang keadaan alamiah di mana negara belum lahir untuk mengatur warga negara. Nah, mari kita bahas mengenai teori-teori tentang kontrak sosial yang memungkinkan warga negara itu bisa hidup damai, rukun, dan diatur oleh negara, dan mengapa negara memiliki hak untuk mengatur warga negaranya dan sejauh mana hak tersebut, dan apa yang harus dilakukan jika negara sendiri yang melakukan ketidakadilan terhadap warga negara. Kita akan membahasnya dalam buku Jean-Jacques Rousseau yang berjudul Du Kontrak Sosial yang ditulis tahun 1762, yang menurut saya sangat klasik karena masih relevan sampai sekarang ini. Nah, buku Kontrak Sosial ini saya baca tahun 2013. Ini adalah terjemahan bahasa Indonesia yang mana pengantarnya ditulis oleh Kang Jalal, Jalaluddin Rahmat, dan dia diminta langsung oleh Duta Luar Negeri Prancis untuk Indonesia untuk menuliskan pengantar dari buku Kontrak Sosial, yang mana kita tahu Jean-Jacques Rousseau adalah filsuf Prancis, yang di dalam pengantar tersebut Kang Jalal dengan sangat mendalam menjelaskan tentang kontrak-kontrak sosial dan hubungannya dengan rekayasa sosial, yaitu bukunya sendiri. Nah, buku ini terbagi ke dalam 4 bagian besar. Kita akan bahas satu persatu, yang mana kita akan mulai pada dasar-dasar kontrak sosial, yaitu apa sih kontrak sosial itu? Kontrak sosial adalah keadaan di mana warga negara saling sepakat untuk sepakat. Jadi sepakat untuk sepakat. Walaupun sekarang kita harus tambahkan lagi, misalnya dalam buku Bagaimana Demokrasi Mati, salah satu asas agar demokrasi tidak mati adalah kita harus sepakat untuk tidak sepakat. Nah, kontrak sosial ini harus kita gaungkan. Kenapa? Karena keadaan alamiah itu menurut Hobbes adalah keadaan yang sangat Leviathan. Homo homini lupus. Manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Berbeda misalnya dengan Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau mengatakan walaupun manusia bukan serigala bagi manusia lainnya, tetapi kadangkala manusia melampaui batas-batas kebebasannya, bahkan ketika batas-batas kebebasan itu dilampaui oleh negara menjadi semakin runyam, atau ya seperti kita hadapi sekarang ini di mana-mana ada tagar Indonesia gelap. Disitulah kontrak sosial perlu kita maknai kembali. Kenapa? Karena kontrak sosial ini asasnya adalah kedaulatan rakyat. Jean-Jacques Rousseau kemudian berbicara tentang tujuan mengenai kontrak sosial ini pada buku pertama Kontrak Sosial ini. Nah, tujuan dari kontrak sosial ada 2, yaitu mengatasi konflik yang bisa terjadi, baik itu antar sesama warga, yaitu konflik horizontal, maupun antar negara dengan warga negara atau konflik vertikal. Nah, sistem pemerintahan yang menjadi tujuan kedua dari kontrak sosial ini adalah sistem pemerintahan yang mendasari kesepakatan bersama. Baik itu kita lebih lawas lagi misalnya Piagam Madinah, atau lebih lawas lagi misalnya kontrak sosial yang terjadi di Yunani klasik atau Athena, ataupun kontrak-kontrak sosial yang terjadi pada abad-abad belakangan ini. Misalnya Magna Carta, Bill of Rights, atau Deklarasi Kemerdekaan Amerika tahun 1787, ataupun Deklarasi Kemerdekaan Prancis 1789 yang menandai konsepsi negara modern. Nah, Jean-Jacques Rousseau juga menjelaskan tentang hak-hak alamiah dan hak-hak sipil. Hak alamiah adalah kebebasan mutlak tanpa aturan. Misalnya hak untuk hidup. Tidak boleh negara membatasi warganya untuk mendapati hak-hak hidup dan hak-haknya dalam penghidupan. Misalnya, contoh kasus mengenai tagline kabur aja dulu. Nah, ada wakil menteri, dalam hal ini wakil menteri Ketenagakerjaan mengatakan kabur aja dulu. Kalau bisa jangan kembali sekalian. Itu kan merupakan pembatasan terhadap hak-hak warga negara untuk mendapati penghidupan. Atau salah satu Dewan Ekonomi yang dulunya menteri yang sangat memiliki banyak kewenangan-kewenangan, ia menyebutkan bahwa Indonesia gelap itu sebenarnya Indonesia tidak gelap, kamunya yang gelap. Nah, ini
merupakan batasan yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak alamiah kita, yaitu hak hidup dan hak untuk mendapatkan penghidupan. Nah, di sisi lain, selain hak alamiah, ada pula yang disebut sebagai hak sipil. Hak sipil ini adalah hak yang diberikan oleh negara untuk menjamin keadilannya. Jadi, kalau kita bicara hak alami, itu tidak diberikan oleh negara. Itulah yang kemudian disebut sebagai hak asasi manusia. Misalnya dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar kita, itu namanya hak asasi manusia. Kalau kita merujuk misalnya pada buku Franz Magnus Suseno, Etika Politik, hak alamiah adalah hak yang tidak diberikan oleh negara. Jadi dia inherent dalam diri setiap manusia. Beda dengan hak sipil, hak yang memang diberikan oleh negara. Misalnya hak kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Nah, Janji Rousseau juga menjelaskan tentang kedaulatan rakyat itu tidak dapat dipindah tangankan. Misalnya diwariskan dari satu penguasa ke penguasa setelahnya hanya karena memiliki asas kekeluargaan di dalam pemindahan tersebut. Baik itu menggunakan hukum sebagai celah untuk melanjutkan pemindahan kekuasaan tersebut, misalnya putusan MK nomor 90 tahun 2023, ataupun melalui cara-cara yang dianggap demokratis tetapi mencederai nilai-nilai demokratisasi itu sendiri. Misalnya partai AKP di Turki, misalnya kekuasaan Trump pada 2016 itu merupakan cara-cara demokratis yang melanggar esensi demokratisasi itu sendiri. Nah, kedaulatan rakyat ini harus bertumpu pada partisipasi warga. Sehingga ketika misalnya angka partisipasi pemilu itu setiap periode itu semakin turun, itu menandakan demokratisasi kita itu bermasalah. Kenapa? Karena misalnya kalau kita rujuk buku dari George Sorensen yang berjudul Demokrasi dan Demokratisasi, ada 3 esensi demokrasi, yaitu partisipasi, kemudian kebebasan untuk memilih dan dipilih, dan yang ketiga itu adalah akses yang sama untuk semua warga negara. Nah, partisipasi ini semakin turun setiap tahun. Bahkan kalau kita mengkerucutkan, sekarang ada calon-calon tunggal yang sengaja dimenangkan oleh elit-elit tertentu dan menggugurkan calon lainnya hanya agar dia dapat mengakali demokratisasi. Padahal kita tahu bahwa ternyata banyak warga yang tidak pilih calon tunggal tersebut. Nah, buku kedua dalam kontrak sosial Janji Rousseau ini membahas tentang kedaulatan dan kehendak umum. Bahwa kita harus memprioritaskan kehendak umum, yang mana kehendak umum itu ya karena dia umum atau kolektif, dia lebih penting daripada kepentingan individu. Nah, ini merupakan sifat hukum. Kenapa? Karena sifat hukum itu memang tujuannya untuk menciptakan keadilan yang sifatnya umum atau sosial, tidak menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Misalnya kalau kita berbicara oposisi biner antara kehendak umum dan kehendak pribadi. Kehendak umum itu ya jelas mencerminkan kepentingan bersama, sementara kehendak pribadi itu adalah mencerminkan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, pemerintah dalam hal ini harus tunduk pada kehendak umum, bukan kehendak pribadi. Lagi-lagi kita berbicara tentang dasar-dasar kontrak sosial ini yang sudah 1762, sejak 1762 jelaskan oleh Janji Rousseau, tapi masih sering kita ingkari dalam konteks tahun 2025 ini. Nah, Janji Rousseau menjelaskan pula tentang keadilan dan pembuatan hukum. Yang mana hukum itu, kata Janji Rousseau, harus berdasar pada kesepakatan rakyat. Misalnya ketika kita berbicara tentang demokrasi, demokrasi langsung adalah demokrasi yang paling ideal dalam sistem pemerintahan. Karena itu menjamin bahwa yang memimpin pemerintahan adalah hasil dari kolektifikasi atau musyawarah dari para warga. Nah, pertanyaan kemudian, ketika misalnya warga itu sengaja untuk dibuat dalam tanda kutip tidak melek terhadap demokrasi dengan BLT, bansos, joget-joget tidak jelas, apakah itu bertentangan dengan asas-asas keadilan? Kalau kita melihat secara sekilas mungkin tidak. Terus kenapa kalau orang dikasih bansos? Tapi kalau kita melihat the big picture-nya, itu bertentangan dengan asas keadilan karena ada upaya, kalau dalam bahasa Kanjalal, pembodohan. Jadi berbeda antara pembodohan dengan kebodohan, berbeda pula antara pemiskinan dan kemiskinan. Nah, kita harus jeli melihat itu sebagai sesuatu yang membuat kita semakin dalam tanda kutip terninamubokan agar demokrasi kita gampang dibeli. Misalnya ini dijelaskan oleh Aspinall dalam buku Democracy for Sale. Nah, pada buku ketiga, Janji Rousseau menjelaskan tentang pemerintahan sebagai pelaksana kontrak sosial.
bahwa ketika kontrak sosial itu telah selesai, pemerintah adalah pelaksana. Jadi pemerintah adalah tools sebagai alat, bukan pemilik kekuasaan. Ketika penguasa kita sewenang-wenang, kita dapat melakukan hal-hal yang membuat legitimasi pemerintahannya itu menjadi tidak bermakna sama sekali. Misalnya dalam demokrasi kita, Bung Hatta menjelaskan tentang hak-hak rakyat di demokrasi-demokrasi desa atau di negara-negara yang mana ketika rakyat tersebut tidak sepakat pada raja, rakyat tersebut memiliki hak untuk eksodus keluar dari wilayah kerajaan raja tersebut, atau hak rakyat untuk berdiam diri di alun-alun kerajaan untuk melakukan protes sosial. Nah, bentuk-bentuk pemerintahan baik itu kerajaan seperti yang dijelaskan oleh Hatta, demokrasi, aristokrasi maupun monarki adalah bentuk-bentuk yang bisa diterapkan kontrak sosial. Demokrasi adalah baik untuk negara-negara kecil. Misalnya kalau teman-teman baca buku Demokrasi Blockchain itu menjelaskan tentang pentingnya demokrasi itu menggunakan blockchain. Kenapa? Karena kritik terhadap demokrasi tidak relate pada negara-negara yang besar. Karena susah untuk mengakomodir suara-suara atau aspirasi-aspirasi dari warga negara yang sangat besar seperti Indonesia. Tapi dengan adanya teknologi, kritik terhadap demokrasi tersebut menjadi tidak relevan lagi. Kenapa? Karena misalnya demokrasi Athena kan kecil, jadi gampang untuk mengakomodir seluruh aspirasi. Di negara yang besar agak sulit, misalnya kita yang berbasis kepulauan. Tetapi dengan adanya teknologi, misalnya blockchain, itu memungkinkan aspirasi itu dapat diserap real time. Misalnya ketika kita tidak suka dengan pemerintahan saat ini, kita bisa berceloteh. Bahkan jauh sebelum adanya teknologi blockchain, sosial media itu sudah menjadi katalisator bagi revolusi-revolusi di Timur Tengah. Misalnya revolusi Arab Spring 2011 di Timur Tengah. Nah, selanjutnya Cenjo Russo juga menjelaskan tentang korupsi dan dekadensi pemerintahan. Kita sampai pada konteks di mana ketika negara atau pemerintah itu tidak menjalankan amanat kontrak sosial. Kenapa? Karena ada kecenderungan dari pemerintah itu untuk selalu ingin berkuasa. Misalnya dia sudah dibatasi 2 periode, ia ingin melanjutkan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada cucunya, dan seterusnya. Inilah yang membuat pembatasan konstitusional itu menjadi begitu penting. Tetapi konstitusi selalu dicarikan celah untuk diubah oleh para pemerintah yang sifatnya sebenarnya sudah sangat otoriter tersebut. Cenjo Russo juga menjelaskan pada buku keempat tentang kepatuhan terhadap kehendak umum tersebut, bahwa kepatuhan terhadap pemerintah yang dilakukan oleh warga negara hanya terbatas pada kepatuhan dari produk hukum yang disepakati bersama. Itulah kontrak sosial. Selama pemerintah telah tidak menjalankan asas dari kontrak tersebut, kita harus kembali kepada kebebasan sejati kita, yaitu hidup di bawah hukum yang kita buat sendiri. Karena kontrak sosial ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, bukan hanya semata-mata aturan yang sifatnya baku, kemudian itu dijadikan celah untuk dimainkan oleh para penguasa. Nah, di akhir buku ini, Cenjo Russo menjelaskan pula tentang pentingnya agama sipil. Nah, harus kita bedakan dulu agama sipil dengan agama tradisional. Agama tradisional ya seperti agama Islam, Kristen, Yahudi. Sementara agama sipil adalah agama yang mendukung moralitas dan persatuan nasional atau civic religion. Inilah misalnya yang kita kenal dalam Indonesia Pancasila. Pancasila itu agama sipil. Cenjo Russo juga menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan jika pemerintah sebagai alat yang bertugas untuk mewujudkan kontrak sosial tetapi tidak mewujudkan tujuan kontrak sosial tersebut. Maka revolusi sebagai jalan terakhir, bahwa penyimpangan dilakukan pemerintah hanya bisa kita luruskan melalui revolusi, karena itu adalah hak rakyat. Hak rakyatlah yang berhak untuk mengganti pemerintah yang tidak lagi mencerminkan kehendak umum. Sebagai penutup, Cenjo Russo menjelaskan kepada kita bahwa kontrak sosial ini tujuannya untuk menciptakan keadilan dan bertumpu pada kedaulatan rakyat. Inilah dasar dari pemerintahan yang harus dipegang oleh siapapun yang ingin memerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.